Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku, semoga senantiasa diberikan rahmah, berkah, maghfirah, ridho dan keselamatan, kesehatan, kelimpahan rezeki, panjang umur, hidup bahagia di dunia, hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, dan semuanya diselamatkan dari kesusahan, kegundahan, kepayahan, kegelisahan, kepedihan, kesakitan. Wa qina adzabannar. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan pula ini, saya akan menyampaikan tentang adu argumentasi masih sekitar dunia perhabiban. Baru-baru ini, baru beberapa hari terakhir ini, kemarin ya, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attos membantah, ya, menjawab argumentasi ilmiah yang telah disampaikan oleh adik saya, Kiai Haji Imaduddin Usman dari Banten itu. Saya sudah dapat ini risalahnya, ya. Sudah saya dapatkan risalahnya. Begitu juga bantahan atas risalah ini juga saya dapatkan langsung dari beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Banten. Kita akan adu dua sumber literasi, diskusi dan argumentasi yang sehat seperti ini. Jadi jangan marah, ya, jangan hanya sekedar emosi. Kita harus bisa wal kadhiminal ghaidh, ya. Bisa menahan diri, tidak mengedepankan emosi. Kedepankanlah literasi dan referensi. Jadi tanggal 28 Ramadan kemarin, ya, baru kemarin ini, Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attos menjawab atas syubhat Kiai Imaduddin Usman seputar keabsahan nasab Bani Alawi dengan nama Risalah Ilmiah, jawaban atas syubhat Imaduddin Usman seputar keabsahan nasab Bani Alawi. Risalahnya bernama Al-Imdadat Al-Qadiriyah fi Bayanil Khujajil Jaliyah disihhati ansabis sadatil alawiyah. Nah, ini saya bacakan dulu prolognya, pengantar pertamanya. Prolognya ini: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syarrafa qarabati nabihi wa ja'alahum misbahan lil umam wa mayyazahum bimazaya aliyatin wa mana ibisaniyati ya kullu an ihsa'ihal qalam. Ini masih banyak kekurangan, ya, antara titik-titiknya dan rangkaian bahasa Indonesianya berikut antara spasi-spasinya. Ini karena mungkin masih tergesa-gesa beliau ini, ya. Wa rafa'a maqamatin ulama'il ummah dawil himam wa ja'alahum muta'awinina ma'a ahlil baiti linashril mahasini wal qiyam. Sallallahu ala jaddihim as-sayyidis sanadil a'dham wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Dewasa ini jagat media sosial kita dibuat gaduh dengan beredarnya sebuah makalah yang ditulis oleh seorang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, yang berjudul
menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Makalah tersebut seolah dibungkus dengan penelitian ilmiah. Padahal setelah saya amati dengan seksama, makalah tersebut tidak lebih dari sekedar syubhat wahiyah. Syubhat wahiyah itu artinya adalah tidak menjelaskan sejelas-jelasnya, tengah-tengah, keraguan-raguan persangkaan, itu syubhat wahiyah bahasa Arab, atau propaganda kerancuan yang rapuh. Nah, ini kan omongannya Habib Hanif. Awalnya saya tidak tertarik untuk menanggapinya, sebab untuk apa menjelaskan hal yang sudah jelas. Apalagi di Indonesia, para aulia dan ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Zubair Dahlan, Kiai Armia, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, Kiai Haji Maimun Zubair, serta para ulama dan aulia lainnya. Bukan lagi sekedar mengakui keabsahan nasab Habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka justru menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik dalam mencintai dan menjalin hubungan baik dengan dzurriyyah atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari kalangan Sa'adah Ba'alawi atau Sayyid pemimpin Baginda Ba'alawi, keturunan Alawi. Sebagaimana kami dari Sa'adah Ba'alawi sangat mencintai dan menghormati mereka serta mengharapkan ilmu dan keberkahan mereka. Jika melihat contoh hidup dari mereka, para ulama pendidik bangsa yang sudah mengakar di tengah bangsa Indonesia, apalah artinya sebuah syubhat yang dilontarkan seorang Kiai Haji Imaduddin Utsman? Namun seiring berjalannya waktu, di tengah panasnya situasi politik bangsa Indonesia yang sedang tidak kondusif, syubhat ini digoreng secara masif dan terus didengung-dengungkan oleh para buzzer di media secara rasis. Sehingga saya teringat pesan guru tercinta Prof. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Al-Ahqaf University, bahwa kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus jika didiamkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, dalam risalah ilmiah yang singkat ini, dengan segala keterbatasan ilmu, Al-Fakir berusaha menguraikan hal-hal yang sebetulnya sudah diuraikan secara gamblang oleh para ulama terdahulu, dengan harapan semoga Al-Fakir mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandangan khusus dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para aslafuna as-solihun. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Jakarta, tanggal 23 sampai tanggal 28 Ramadan, berarti kemarin terakhirnya, tahun 1444 Hijriah. Sebenarnya ini sudah saya pelajari, mulai dari prolog, isi, dan epilog, pengantar akhir atau penutup. Masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan karena argumentasi yang disajikan oleh Habib Hanif ya bin Abdurrahman Al-Attos kurang mengena atas argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bahkan seakan-akan beliau Al-Habib Hanif bersembunyi di bawah ketiak para ulama lokal. Ya, kalau pas begini baru menggunakan tameng. Bapak Kiai Khalil Bangkalan, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bapak Kiai Haji Hasan Genggong. Tapi kalau di sisi yang lain, mereka menganggap ya kiai-kiai ini tidak selevel dengan mereka. Jadi bila saya lihat di sini di isinya bahkan sering menggunakan pendapat dari Syekh Murtadha Az-Zabidi yang mengarang kitab Ar-Raudhul Jali ini abad 13, 12, 13 ya.
Nah, ini semua yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Hanif ini belum mengenai masalah atau argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Sudah banyak kitab-kitab yang disampaikan beliau Habib Hanif dalam risalah ini, tapi belum kena. Karena ada perbedaan antara Abdullah dengan Ubaidillah, antara Ba'alawi yang versi Habib Hanif dengan Ba'alawi yang versi Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya ini mungkin tergesa-gesa, ya, mungkin beliau Habib Hanif ini tergesa-gesa juga bisa. Tapi dilihat dari segi tulisan beliau, ini seakan-akan beliau mementahkan, ya, menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman ini membuat gaduh masyarakat atau umat Islam Indonesia dengan bahasa syubhat. Syubhat itu meragukan, membuat ragu umat Islam yang selama ini sudah kadung yakin bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat ragu, dimentahkan, bahkan dinafikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Ini tuduhan dari Habib Hanif Al-Attas. Ini lah, di dalam epilognya, pengantar akhir risalah ini saya bacakan juga. Bagus isinya. Awalnya lumayan bagus, prolognya, epilognya juga lumayan bagus. Tapi di tengah-tengahnya ini loh, isinya, isi risalah ini loh, tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Yang kita tempelkan adalah kitab-kitab abad 9, 10, 11, 12, 13, bahkan abad 14. Ini saya bacakan epilognya sekalian. Risalah ini Al-Fakir susun bukan untuk membangga-banggakan nasab. Bagus ya? Bagus, nah, harus begitu. Apalagi menyombongkannya. Tulisannya begini, bagus memang. Membanggakan, ya ini tulisannya juga kurang. Masih jauh dari kesempurnaan tulisan. Kalau untuk di publik itu kurang layak, belum layak ini. Apalagi dalam tulisan administrasi itu harus benar-benar hati-hati, sama seperti skripsi. Jadi harus diuji dulu. Membanggakan dan menyombongkan merupakan perbuatan jahiliyah. Benar, bagus itu. Membanggakan nasab itu perbuatan jahiliyah, memang benar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa nasab yang baik tidak akan, nah ini juga kurang, tulisannya kurang pas, membanggakan seseorang yang tidak akan mengangkat seseorang yang buruk amalnya. Para pendahulu Sa'adah Ba'alawi pun selalu memberi peringatan agar Abna'us Sa'adah Ba'alawi tidak tertipu dengan nasabnya dan merasa cukup dengan amal soleh yang dilakukan oleh datuk-datuknya. Bener ini, teori ini bener, prakteknya kurang bener. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, "Tsumala tagtarra bin nasab la wala takna bikana abi." Wattabi fil huda khairan nabi Ahmadal hadi ilas sunani. Ini syair. Sebaliknya, nasab mulia seorang sayyid khususnya dari Ba'alawi seharusnya bisa membuatnya termotivasi untuk bisa meniru para leluhurnya yang mulia dengan iman yang kokoh, takwa kepada Allah, akhlak yang baik, memperbanyak amal soleh, serta bermanfaat seluas-luasnya untuk agama, nusa dan bangsa. Berkata seorang pendahulu Ahlul Bait kepada putranya, "Duhai anakku, ilmu itu indah, namun akan lebih indah jika ilmu itu ada pada diriku dan dirimu yang bernasab mulia. Sebaliknya, duhai anakku, kebodohan itu buruk
namun akan lebih buruk jika kebodohan itu ada pada diriku dan dirimu. Jadi ini masih mengunggulkan nasabnya. Risalah ini Al-Fakir tulis tidak lain untuk menunaikan kewajiban menyampaikan kebenaran dan meredam fitnah di tengah umat yang hendak membenturkan para ulama atau kiai dengan habaib. Ahlul Bait adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para ulama dan kiai adalah para warasatul anbiya, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener apik jane. Teorine ngono. Ya. Keduanya merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Mereka semua merupakan penyambung risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hormati, cintai dan ikuti selama istiqomah dalam rel ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persatuan, keharmonisan, dan sinergi di antara ulama dan habaib yang istiqomah adalah kemajuan umat. Sebagaimana perbenturan dan perpecahan antara ulama dan habaib adalah kerugian besar untuk umat. Oleh karena itu, di akhir risalah singkat ini, Al-Fakir menghimbau, tulisannya salah, menghimbau kepada ulama, kiai, habaib, dan ulama agar stop segala kegaduhan ini, waspada fitnah dan adu domba. Api dan jane. Mari bersatu padu berjuang menjaga dan mensiarkan agama serta membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan segala keterbatasan Al-Fakir dan waktu penulisan yang singkat, banyak sekali kekurangan dalam risalah ini. Jika pembaca sekalian menemukan kesalahan atau memiliki masukan, maka Al-Fakir sangat mengharapkan hal tersebut, khususnya masukan dari para ulama dan tuan guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan manfaat dalam risalah ini, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aslafuna sholihin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wasallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Penutupnya lumayan bagus, asalkan benar-benar dipraktekkan di dunia nyata, tidak hanya sekedar prasangka atau wacana belaka. Karena risalah ilmiah ini sudah kadung dibuka untuk publik ya, maka ini saya bacakan biar semuanya pada tahu semua bahwa masih jauh panggang dari api, belum sesuai dengan harapan. Karena diisi risalah ini di tengah-tengah antara prolog dan epilog ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan hujah, argumentasi dan referensi oleh Kyai Haji Imaduddin Usman. Para pemirsa dan pendengar sekalian, bukan berniat untuk mengadu domba, enggak. Ya beginilah harusnya. Akademisi ya itu mendahulukan argumentasi. Kalau tidak bisa berdiskusi secara langsung atau live, ya dengan melalui kitab tulisan karangan masing-masing. Sejak dulu ini termasuk adab para ulama salafus soleh. Ketika tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ghazali, menyanggah kitab Ihya Ulumuddin misalkan ya dengan mengarang kitab. Kitab dibalas dengan kitab, argumentasi dibalas dengan argumentasi, risalah dibalas dengan risalah, sanggahan dibalas dengan sanggahan. Tapi tetap harus memegang kode etik. Apa kode etiknya? Jangan mengatakan lawan bicaranya atau yang dilawan, yang disanggah itu orang yang bodoh. Jangan mengatakan bodoh-bodoh. Jangan merendahkan martabat seseorang. Ini etikanya. Nah, di sini ada beberapa etika yang harus dikoreksi lagi. Karena menganggap bahwa seakan-akan adik saya Kyai Haji Imaduddin Usman ini orang yang berkasta rendah. Dilihat dari bahasa, bukan penafsiran saya sendiri. Bahasa itu adalah alamat atau tanda ya seseorang. Isi hatinya seperti apa dapat dibaca ya melalui tulisan-tulisannya.
Jadi seakan-akan menganggap saya ini dianggap juga seperti buzzer. Padahal kita semua ini ingin mencari kejujuran, titik kebenaran. Jangan dianggap sebagai pembenci dzurriyyah Nabi, diancam dengan tidak mendapatkan syafaat, dengan berbagai macam dalil-dalil yang tidak jelas jelundrungnya, nggak ada literasi yang tepat, nggak ada referensi yang tepat, bikin referensi literasi sendiri, menyudutkan lawan bicaranya, ya ini nggak baik lah, nggak baik seperti itu. Jadi sudah benar ini kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus jika didiamkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini menurut Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Al-Afqaf. Kalau dalam orang-orang Yaman Arab itu biasanya kalau qaf itu diganti g, as-saqaf as-sagaf. Nanti ngomong qaf itu diganti g, huruf g. Ya. Jadi sering menggunakan G, padahal sebenarnya G itu ada sendiri, tapi ya itulah kebiasaan. Jadi masih belum bisa ditemukan secara pasti Imam Ubaidillah itu ada pada abad 5, 6, 7, 8, dan 9. Baru di abad 9 akhir mulai muncul Abdullah, belum Ubaidillah. Di abad 10 mulai muncul lagi. Sampai abad 11, 12, 13 muncullah Ubaidillah. Nah, sekarang risalah ini langsung disanggah oleh Kyai Haji Imaduddin Usman. Saya bacakan juga. Malam hari ini. Jadi usahakanlah ya, dahulukan kejujuran. Jujur itu tidak akan membuat orang hancur. Jujur itu akan menjadikan orang semakin makmur. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ini langsung ya, saya bacakan jawaban atas risalah ilmiah dari Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Hanif Al-Atas atau Al-Atas membuat sebuah buku dengan judul Risalah Ilmiah, Jawaban atas Syubhat Imaduddin Usman seputar keabsahan nasab Bani Alawi. Risalah Hanif ini belum dapat membantah terputusnya nasab Alawi, karena di dalamnya hanya mengetengahkan tentang pembicaraan para ulama terhadap nasab Alawi mulai dari abad 9. Belum berhasil menyambungkan sanad dan riwayat antara nasab Ubaidillah dan nasab Nabi Muhammad SAW. Bagi Hanif, mungkin pembicaraan ulama besar itu, walau bukan merupakan sumber primer, bisa memperkuat nasab Alawi biarpun dari sisi ketersambungan sanad terputus, jadi dipaksakan. Semisal Hanif menukil pujian Syekh An-Nabhani, wafat tahun 1350 alias abad 14, tentang bahwa nasab Alawi adalah nasab tersohih. Namun, sekali lagi yang diperlukan bagi nasab Alawi ini adalah ketersambungan riwayat. Dari mulai Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah sampai munculnya nama Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi pada abad 10 Hijriah. Yaitu ketika kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Said Muhammad bin Husain As-Samarkandi wafat tahun 996 alias abad 10 memuat untuk pertama kalinya. Ketika ketersambungan dari 345 sampai tahun 996 Hijriah ini tidak ada, maka semua pujian ulama setelah tahun 996 Hijriah tidak berfaedah dalam isbat nasab Alawi.
Diperlukan kitab-kitab muasir atau sezaman, semasa, dalam setiap nama yang menyatakan ia anak dari fulan atau ayah dari fulan. Kenapa? Karena syuhrah atau saksi, wal istifadhu atau masyhur dan menyeluruh. Bukan saksi, karena syuhrah wal istifadhu, yakni masyhur dan menyeluruh. Bagi nasab itu menurut Imam Ar-Ruyani harus setiap masa, bukan hanya di suatu masa. Misal abad 10 masyhur Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, tapi abad 9, 8, 7, 6, 5, dan 4 tidak ada yang menyebut, maka dapat dipastikan secara ilmiah nasab itu batil alias tidak sahih. Imam Ar-Ruyani yang wafat tahun 502 berkata dalam Bahrul Madhab, Annal istifadata bin nasabi urifa bituliz zaman. Bahrul Madhab jilid 4 halaman 134. Sesungguhnya istifadhah untuk nasab diketahui dengan sepanjang zaman, atau Bahrul Madhab ayat jilid 3 halaman 134. Di Makkah ada suatu kasus. Keluarga At-Tabariyah Al-Ariqah dikenal sebagai keluarga yang melahirkan para ulama di Makkah. Ia masyhur sebagai keluarga Nabi. Namun kemasyhuran itu setelah diteliti mulai dari abad 9 saja, sedang di abad ke-6, 7, dan 8 nasab mereka tidak masyhur. Di kitab-kitab abad itu, kitab Ad-Da'u Ailami Ad-Dawamul Lami Khulasatul Athar, yaitu kitab abad 9 dan 11 menulis mereka sebagai Al-Husaini, tetapi di abad sebelumnya tidak ada riwayat. Maka ulama nasab menyebut nasab seperti ini al-iddi'al al-hadis la aslalah, pengakuan baru, tidak al-iddi'a al-hadis la aslalah, pengakuan baru tidak punya asal, sumbernya nggak jelas. Alawi sebagai datuk klan Ba'alawi wafat tahun 400 Hijriah. Dalam versi masyhur mereka, ia putra Ubaidillah wafat tahun 383 Hijriah. Bin Isa wafat 345 Hijriah. Maka dari 3 nama ini kita memerlukan kesaksian kitab nasab yang semasa yang menyebut Alawi sebagai anak Ubaidillah dan Ubaidillah sebagai anak Ahmad, yaitu kitab abad 5 yang semasa dengan Alawi, bahwa benar disebutkan dalam kitab itu Alawi sebagai cucu dari Ahmad bin Isa. Untuk itu Hanif berusaha untuk mencari kitab abad ke-5. Apakah berhasil? Kita lihat. Hanif menyebutkan bahwa nasab Alawi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Alhamdulillah. Apa betul? Menurutnya nasab itu telah disebut oleh Imam Al-Ubaidili yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Rawdul Jali, karya Imam Az-Zabidi, wafat tahun 1205 alias abad 13. Kalau ini terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah. Lalu bagaimana? Kita bersedih. Murtado Az-Zabidi yang mengarang kitab Ar-Rawdul Jali. Kita bersedih, sudah 2 kasus kitab palsu telah berlalu. Sekarang tambah lagi, yang kemarin Bahrul Ansab. Ya, ini saya kitab Bahrul Ansab yang versi asli saya punya. Ini kitab Bahrul Ansab, yang belum dirubah. Belum dirubah ini. Yang abad 14 itu sudah dirubah, dicorek-corek. Ini yang asli, Bahrul Ansab, abad ke-10. Belum ada rubahan. Saya punya. Dan tidak ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Abad 10 ini. Yang katanya kemarin Rabithah Alawiyah melalui Maktab Ad-Daimi mengedarkan ya bantahan dengan dasar kitab ini, Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Imam. Saya punya kitab aslinya. Warnanya, terbitan aslinya. Bahrul Ansab asli. Nggak ada corean-corean, masih murni, belum disalin, ya, belum ditahqiq oleh pentahqiqnya. Jadi 2 kitab yang disampaikan oleh Maktab Ad-Daimi itu sudah gugur. Lalu bagaimana? Kita bersedih. Sudah 2 kasus kitab palsu telah berlalu, sekarang tambah lagi.
Penulis memiliki kitab Ar-Raudhul Jali, namun kalimat seperti yang disebutkan Hanif tidak terdapat di kitab itu. Kitab Ar-Raudhul Jali yang penulis miliki cetakan Maktabah Dar Kanan li An-Nasr wal Tajwid tahun 1431 Hijriah alias abad ke-15. Ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani, tidak ada kalimat seperti dikutip Hanif itu, bahwa Al-Ubaidili berkata. Setelah ditelusuri di footnote, rupanya yang dipakai Hanif adalah kitab Ar-Raudhul Jali cetakan tahun sekarang ini, yakni tahun 1444 Hijriah sekarang ini, yang dipakai oleh Habib Hanif Al-Atras. Piye to iki? Ayo. Kitab itu ditaklid oleh Muhammad Abu Bakar Ba'azib dan ditaklid oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, wafat tahun 1382 Hijriah. Dalam kutipan yang dipetik Hanif itu banyak berbeda dari kitab Ar-Raudhul Jali yang penulis miliki. Dalam kitab yang ada pada penulis tidak ada kalimat Ubaidili berkata, dan seterusnya. Di kitab Hanif ada kalimat Ubaidili berkata, padahal judul kitabnya sama, pengarangnya sama, kok isinya beda? Ketika melihat judulnya bahwa kitab ini ditaklid oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, maka kemungkinan besar kasusnya sama dengan kitab Abnaul Imam yang dicorek-corek itu, yaitu kemungkinan adanya penambahan dari pentaklid atau pentahqiq, selundupan. Kitab yang dijadikan referensi Hanif ini sah, disebut kitab palsu dan tertolak untuk dijadikan hujjah sebagai sumber hukum karena di dalamnya sudah ada campuran antara kitab asli dan taklidnya. Nah, ini kalau ini asli belum ditaklid ini. Yang versi kedua sudah ditaklid, Babul Ansab ini. Kalau ini masih murni. Dan ketika meriwayatkan dari kitab yang tercampur ini, Hanif tidak menyatakan ibarat yang disampaikan itu, apakah ibarat dari pengarang atau pentaklid. Subjek yang berkata jadi tidak jelas karena terjadi tadlis atau pengaburan dengan sengaja. Bahkan konklusi dua cetakan kitab ini tentang Abdullah anak Ahmad menjadi berbeda. Kitab cetakan yang ada di tangan penulis menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang tidak disepakati. Sementara dalam kitab cetakan Hanif menjadi yang disepakati. Ini lebih bedanya ini di sini. Selain isi tulisan, moral ilmiah itu penting. Percetakan, pentahqiq, pentaklid, dan penukil harus memiliki kejujuran ilmiah. Kitab yang kita nukil, yang kita tukil harus kredibel, menulisnya harus jelas, tahunnya jelas. Kalau kitab itu syarah, katakan syarah. Bedakan antara ibarat syarah dengan ibarat matan. Redaksi aslinya bisa dengan ditambah dalam kurung. Ya, tulisannya dibedakan atau dengan ciri lainnya seperti warna tinta. Karena terutama kitab sejarah dan nasab harus jelas titi mongso kitab itu. Zamannya kitab itu dikarang atau dibuat, ditulis untuk menjadi saksi tokoh yang diteliti. Jika ada ketidakjujuran dari pihak-pihak yang menulis sebutkan tadi, maka nilai ilmiah itu yang penulis sebutkan tadi, maka nilai ilmiah itu hilang. Dari sini riwayat abad 5 putus, Hanif tak berhasil mensajikan kitab yang jujur, mesti bekerja keras lagi. Lalu bagaimana hujah yang lainnya? Hujah lain cukup banyak yang diketengahkan, tapi hujah-hujah itu kebanyakan sudah disampaikan penyangga penulis lainnya dan sudah dijawab. Agaknya tujuan Hanif dengan kitab ini bukanlah untuk diuji secara ilmiah, tetapi untuk dibaca oleh orang awam. Nah, orang awam yus marut-marut wae, namanya orang awam. Penulis hanya akan tanggapi hujah Hanif yang akan membawa nasab Ba'alawi bisa mutasil, menyambung secara ilmiah. Jika benar logika ilmiahnya, maka kita uji. Seperti tadi, Hanif katakan bahwa Ubaidili berkata, jika itu benar, sah dan Ba'alawi jadi cucu Nabi, karena Ubaidili adalah ulama abad ke-5. Itu pun setelah nanti kita konfirmasi di kitab asli karya Ubaidili. Tapi ternyata kitab yang dikutip adalah kitab palsu. Pembaca bisa cek di internet dan membaca kitab Ar-Raudhul Jali. Ini Murtadho Az-Zabidi. Lalu dibandingkan dengan tulisan Hanif yang menyebut itu diambil dari Ar-Raudhul Jali. Sama atau beda? Nanti kita akan bahas kitab Ar-Raudhul Jali. Jelas tulisan Hanif ini tercederai oleh kitab palsu, yaitu kitab Ar-Raudhul Jali karya Imam Az-Zabidi.
cetakan tahun 1444 Hijriah tahun ini, yang berbeda isi dan kesimpulannya dengan cetakan sebelumnya. Ini direvisi mungkin ya. Mengenai kitab As-Suluk yang disinggung Kang Zaini, nah ini di internet itu, di YouTube itu ada namanya Kang Zaini dari Madura, bahwa penulis terlewat tidak menjawab tentang kitab As-Suluk pada dialog Habib Hamid Al-Qadri. Padahal kitab itu bisa menjadi mata rantai abad kelima karena dikarang ulama abad 8, yaitu Al-Jundi wafat 732 Hijriah. Sedikit bocoran, ketika kata Ba'alawi dan Ibnu Abi Alwi abad 8-9, itu maksudnya bukan Ba'alawi yang kita kenal sekarang. Jadi ada Ba'alawi lagi lainnya, itu Ba'alawi yang berbeda. Ayo cari di kitab karangan Al-Jundi ya. Abdullah yang disebut abad 8 dan 9 itu bukan yang menurunkan Faqih Al-Muqaddam. Abdullah lain, beda dengan Ubaidillah, tidak ada kesamaan keduanya. Dengan bocoran ini harus dicari dalil yang menyatakan keduanya sama. Cari kitab lain, ayo. Ini. Bagi penulis, nasab Ubaidillah bin Ahmad itu baru resmi ditulis dalam kitab nasab pada abad 10. Maka perlu ketersambungan riwayat Ubaidillah ini dari abad 10 sampai mundur ke 5 Hijriah. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya dikirimi beliau. Saya tidak membela satu persatu, tapi hakim yang menentukan adalah umat Islam seluruh Indonesia. Jika umat Islam seluruh Indonesia tidak cukup atau belum cukup, bisa seluruh Asia Tenggara dan seluruh dunia. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu. Jadi ini bukan untuk mempermalukan, bukan, tapi mencari titik kebenaran. Mohon maaf Buya Yahya, mohon maaf. Yang saya hormati putranya Pak Yai Maimun Zubair ya, dan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Mohon maaf, ini mencari kebenaran. Jangan sampai salah ya, mengkultuskan orang. Didikan para habib, khususnya Habib Bahar terhadap santri-santrinya itu telah membuahkan hasil. Hasilnya apa? Pembodohan. Dapat dilihat di link ceramah dari Al-Ghifari. Di situ mengatakan bahwa tingkatan Habib Dzurriyyah Rasul, walaupun itu bodoh sekalipun, tetap bisa mengalahkan 70 orang alim selain Habib. Jadi begitu tingkatannya, kelasnya seperti itu. Walaupun bodoh, tidak tahu ilmu apapun, ilmu agama sekalipun, kalau itu Habib, karena terah darah Dzurriyyah Rasulullah, itu lebih terhormat, lebih hebat, dan harus lebih didahulukan fatwanya daripada 70 orang alim selain Dzurriyyah Rasulullah. Ini pendapat dari mana? Coba dilihat sendiri linknya, ada video yang sudah beredar secara umum. Dalil itu nggak ada. Cari di kitab manapun nggak akan ketemu. Itu dalil buatan mereka sendiri. Ya inilah hasil karya mendidik santri yang kurang tepat. Jadinya akan merusak umat. Mohon maaf, sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ayo menahan diri. Ngerim, para habib juga ngerim. Yang selama ini sekarang los, nggak ada yang mengkritik, ya nggak ada yang kritis, nggak ada yang mengawasi, seakan-akan bebas mereka ini, seenaknya menjajah kebebasan berpikir umat Islam Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga saudara-saudari kami tetap dingin hati, berakal sehat semuanya. Jangan sampai mengedepankan emosi. Literasi, referensi, argumentasi harus dibantah dengan
referensi juga, literasi juga, argumentasi juga, diskusi juga. Jadi saya punya kitab aslinya yang kemarin dibuat dalil Bahrul Ansab versi asli. Beda kalau karangan Imam Al-Ubaidili itu namanya Tahdzibul Ansab. Ini Bahrul Ansab. Yang mengarang adalah As-Sada al-Ashraf, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi, abad 10 Hijriah. Demikian, semoga bisa difahami dan dimengerti. Keputusannya kembali kepada panjenengan semua. Memang Alawi itu militansinya tinggi, dimanapun itu. Tidak hanya di sini, Indonesia, tapi di Saudi Arabia juga militansinya tinggi. Akan mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Semoga mereka bisa sadar. Fir'aun itu diingatkan itu sulit. Nabi Musa itu atraksinya berapa kali di hadapan Fir'aun. Tetap gak bisa sadar. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang tinggi. Fir'aun. Iblis sampai sekarang belum bisa taubat. Karena kesombongan. Oleh sebab itu mari kita lepas jubah kesombongan kita. Kita lepas jubah ketakaburan kita. Karena apa? Takabur itu sulit untuk sembuh. Kalau hasud, iri, dengki bisa sembuh. Yang sulit sembuh itu takabur. Fir'aun itu sampai mati takaburnya nggak bisa hilang kok. Iblis sampai sekarang belum bisa hilang takaburnya. Aku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya-abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi bukan karena ilmunya sebagian besar, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak?